Selamat malam Ibu Jainab. Selamat malam Bu Revi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan kabarnya Mbak Revi? Alhamdulillah sehat dan bahagia. Amin. Oh ya, kok hari ini tadi saya lihat Ibu Jainab kok wajahnya kelihatan agak muram ya tadi. Kira-kira ada apa ya Bu? Bisa Betul Bu cerita? Revi. Betul sekali Bu Revi. Tadi saya habis dari kelas. Tapi saya kira kita sebagai seorang guru pasti yang namanya permasalahan di kelas pasti akan mendapatkan atau kita pasti akan mengalami yang namanya permasalahan di kelas. Seperti tadi di kelas saya itu ada permasalahan dalam pembelajaran. Tapi dengan permasalahan pembelajaran itu bisa dijadikan pengalaman kita untuk mengembangkan kompetensi kita sebagai seorang guru. Nah, di sini permasalahan pembelajaran di kelas saya tadi meliputi keberagaman peserta didik, Bu Revi, yaitu keberagaman atau keragaman latar belakang, keragaman kemampuan, dan keragaman gaya belajar yang berbeda-beda. Dan menurut saya, permasalahan ini merupakan tantangan yang kompleks. Dan saya yakin permasalahan seperti yang saya alami pasti dialami oleh setiap seorang pendidik atau seorang guru. Nah, di sini tadi saya juga mempunyai permasalahan yang lumayan, Bu Revi, yaitu saya mempunyai seorang murid. Ya, murid saya ini bisa dinyatakan dengan slow learner. Kenapa bisa saya nyatakan slow learner? Karena dia setiap saya ajari itu lambat atau kurang cepat dalam menangkap materi yang saya ajarkan. Berbeda dengan teman-teman yang lainnya dalam satu kelas. Terus dan juga murid saya ini kesulitan dalam mengikuti instruksi kompleks atau merasa frustasi ketika menghadapi tugas yang memerlukan pemahaman yang cepat. Makanya itu saya nyatakan slow learner, Bu Revi. Oh iya, jadi untuk permasalahannya adalah di dalam pembelajaran itu ada salah satu murid Ibu Jainab yang mengalami keterlambatan belajar, keterlambatan belajar. Nah, kira-kira nih Bu, bagaimana nih perasaan Ibu ketika melihat ada murid yang mempunyai kekurangan seperti itu? Perasaannya ya lumayan prihatin, Bu Revi. Saya berupaya bagaimana murid saya ini atau mengatasi permasalahan yang saya hadapi untuk mengatasi murid saya yang saya nyatakan slow learner atau lambat dalam menangkap pembelajaran atau kurang cepat dalam menangkap pembelajaran yang saya ajari. Ya, ya, tentunya murid itu kan mengalami perbedaan ya dengan murid yang lain. Nah,
apa kira-kira yang menjadi faktor penyebab dari murid itu mengalami keterlambatan, Ibu? Mungkin faktor dari keturunan dari orang tuanya atau karena faktor sejak lahir itu mungkin soalnya anak ini juga mengidap epilepsi, Bu Rebi. Iya iya. Ya berarti, yang menjadi faktor dari keterlambatan anak tersebut adalah, anak tersebut mungkin, dari gen orang tuanya atau, sejak lahir memang seperti itu, nggih. Nah, kira-kira bagaimana kondisi, murid saat belajar di kelas, Ibu? Kondisi ya gimana ya, sebagai seorang guru melihat seperti itu saya merasa prihatin, Bu Rebi. Terus saya berupaya menyelesaikannya, yaitu atau bagaimana saya bisa menyelesaikan masalah murid saya ini. Di sini, Bu Rebi, saya melaksanakan atau melakukan metode-metode atau strategi-strategi pembelajaran untuk khusus murid saya ini. Contohnya strategi pembelajaran yang saya lakukan, satu, saya menyederhanakan instruksi. Saya selalu memberikan instruksi itu jelas, Bu Rebi, langkah demi langkah, dan menyesuaikan kemampuannya. Pokoknya setiap saya kasih tugas, saya harus ngasihnya jelas dan dia betul-betul paham. Jadi langkah demi langkah atau sedikit demi sedikit. Dan membagi tugas itu menjadi bagian-bagian kecil yang mudah dia pahami, Bu Rebi. Pokoknya menyederhanakan dalam memberi tugas, tidak seperti teman-temannya yang lain. Terus saya gunakan juga strategi dengan pendekatan individual. Nah, di sini saya berikan waktu ekstra dan perhatian khusus kepada murid saya tersebut. Dan bisa memberikan tambahan di luar jam pelajaran atau selama kegiatan kelas, pas waktu istirahat atau pulang sekolah, pokoknya di luar jam pelajaran. Saya selalu melakukan pendekatan individual, menanyakan materi yang saya ajari tadi, mungkin bagaimana gitu, Bu Rebi. Terus saya juga menggunakan metode multisensori, yaitu menggabungkan berbagai cara belajar seperti visual, auditori, dan kinestetik. Nah, metode ini sangat membantu siswa saya yang mengalami keterlambatan dalam memahami materi pelajaran. Di sini saya pakai gambar atau menggunakan media gambar, video, atau manipulatif seperti benda nyata. Dalam pembelajaran mungkin IPAS atau percobaan IPAS itu Brebi. Dan saya juga menggunakan strategi pujian atau motivasi. Saya selalu memberi pujian setiap dia berhasil melakukan sesuatu yang saya ajari. Selalu saya kasih pujian, motivasi, sehingga dia lebih percaya diri pada dirinya atau menanamkan percaya atau kepercayaan dirinya sendiri. Terus saya juga menggunakan modifikasi tugas. Di sini saya menurunkan tingkat kesulitan atau memperpanjang waktu. Seandainya temannya itu mengerjakan 1 jam, dia bahkan lebih dari 1 jam. Jadi begitu, Bu Rebi. Dan saya juga berusaha berkolaborasi dengan orang tuanya. Saya selalu berkomunikasi dengan orang tua untuk
mendukung pembelajaran siswa saya tersebut di rumah. Dan saya memberikan saran kepada orang tua agar setiap belajar selalu didampingi. Begitu Bu Revi. Ya, jadi apa yang Ibu sampaikan tadi mengenai anak yang mempunyai keterlambatan dalam belajar, tadi sudah disampaikan untuk mengatasinya dengan cara mungkin strategi, langkah-langkah pembelajaran, mungkin dengan jam tambahan, kemudian dengan sensori Sensor. multisensori, itu membuat siswa mungkin akan menjadi lebih memahami apa yang akan disampaikan Ibu Jainab dalam pembelajaran, ya. Terus terkait dengan kolaborasi dengan orang tua tadi, bagaimana cara Ibu menjadwalkan pertemuan rutin untuk membahas perkembangan belajar murid tersebut? Ya Bu Revi, di sini saya selalu berhubungan lewat telepon seperti WA. Saya selalu memberitahu ke orang tuanya, hari ini saya kasih tugas, tolong nanti didampingi dalam mengerjakan tugas, agar besok dia lebih percaya diri sudah mengerjakan tugas. Begitu Bu Revi. Mungkin dengan kolaborasinya dengan mengingatkan orang tua ya Ibu, mengingatkan orang tua akan tugas dan tanggung jawabnya membantu anak tersebut dalam belajar ya. Kira-kira nih Bu, kapan nih rencananya rencana tersebut mulai dilakukan untuk penerapan strateginya atau untuk kolaborasinya, itu kira-kira kapan bisa dijadwalkan? Insya Allah segera atau besok bisa dilakukan, Bu Reti. Soalnya lebih cepat, lebih bagus atau lebih baik. Agar siswa saya ini lebih meningkat dalam memahami pemahaman atau yang saya ajari. Ya, jadi untuk rencana tersebut akan dijelaskan atau dimulai mungkin kira-kira minggu depan gitu ya. Ya, siap. Betul Bu Ya. Reti. Baik Ibu, setelah kita berbincang-bincang ini ternyata tidak terasa Bu Jainab sudah memecahkan masalahnya sendiri ya. Betul sekali, alhamdulillah. Dengan saya menggunakan strategi atau metode-metode tadi, alhamdulillah murid saya sudah banyak sekali peningkatan. Dia lebih cepat menangkap pembelajaran yang saya ajari, terus dia lebih rajin mengerjakan tugas yang saya berikan, dan yang paling saya acungi jempol selama jadi murid saya, epilepsinya tidak kumat atau tidak kambuh. Begitu Bu Revi. Ya, alhamdulillah. Semoga kedepannya lebih sukses lagi, lebih semoga lancar semuanya. Mungkin kalau ada sesuatu lagi kita bisa berbincang lagi. Untuk dari itu pembicaraan ini cukup sampai di sini, Bu Jainab. Terima kasih atas kolaborasinya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu Revi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi Bu Jainab. Terus ganti ya Mbak Revi. Iya. Ganti. Terus recordingnya tetap ya berarti tidak Tetap. di stop. Tetap. Iya. Bisa dimulai? Ya, bisa Ibu. Bismillah. Saya kemarin yang meningkatkan rasa percaya diri pada anak ABK. Ya. Anak ABK. Ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Revi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Jainab. Bagaimana kabarnya Bu Revi hari ini? Alhamdulillah sehat. Ibu Jainab sendiri? Alhamdulillah sehat.
Bu Repi, kelihatannya hari ini kok bebannya banyak sekali ya. Mungkin ada waktu untuk bercerita. Monggo Bu Ya, Repi. Ibu, benar sekali, Bu. Hari ini saya itu mengalami sesuatu permasalahan di dalam pembelajaran saya, di mana siswa di dalam kelas saya itu tidak terlalu banyak, ya, karena untuk anak SLB itu satu kelas maksimal 5 anak. Jadi untuk kelas saya itu hanya 4 anak. Dan ada satu anak itu mengalami rasa kurang percaya diri, Ibu. Jadi waktu teman-temannya saya berikan pertanyaan pemantik ataupun dengan metode strategi atau dengan permainan, itu beberapa siswa saya itu sangat antusias dan aktif mengikuti pembelajaran saya. Sedangkan anak yang satu itu kurang aktif dan merasa istilahnya minder sama teman-temannya yang lain, begitu, Ibu. Terus bagaimana Ibu untuk mengatasi permasalahan murid Ibu Revi yang mempunyai keterlibatan termasuk rasa percaya diri ya itu? Ya, Iya, Bu Revi. iya. Bagaimana mengatasinya Ibu Revi? Saya berusaha untuk bagaimana siswa ini menjadi rasa percaya dirinya itu meningkat, itu dengan cara menggunakan metode dan strategi yang menarik bagi murid, mungkin dengan bernyanyi, mungkin dengan bertepuk tangan, itu membuat dia lebih mengkondisikannya membuat lebih anak senang, merasa senang mengikuti pelajaran tersebut. Jadi untuk ke depannya bisa waktu saya menggunakan metode demonstrasi, itu mungkin bisa menumbuhkan rasa percaya dirinya untuk maju ke depan dan menjelaskan apa yang materi yang sudah saya sampaikan, begitu, Ibu. Bagus sekali Bu Revi, metode atau strategi buat anak didiknya yang rasa percaya dirinya kurang. Mungkin dengan strategi seperti itu atau dengan metode bernyanyi atau yang lainnya itu tadi mungkin banyak sekali nanti yang bisa ditangkap oleh murid Bu Revi. Nah, itu rencananya mulai kapan Bu Revi strategi atau metode yang akan diterapkan itu? Rencana saya segera, Ibu. Soalnya karena memang anak ini mempunyai rasa percaya diri yang kurang, jadi saya harus segera menerapkan apa yang ingin saya terapkan di dalam pembelajaran. Untuk jadwalnya mungkin bisa saya jadwalkan minggu depan untuk penerapan metode atau strategi ataupun menyelipkan permainan di dalam pembelajaran untuk melatih motorik siswa. Dengan motorik itu mungkin siswa akan menumbuhkan rasa ingin tahunya. Dengan rasa ingin tahu itu mungkin akan menumbuhkan rasa percaya dirinya untuk paling tidak mengangkat tangan, kemudian bertanya, seperti itu. Itu sudah sangat bagus sekali untuk anak ABK ya, Ibu, bisa mengutarakan apa yang ingin disampaikan. Betul sekali Bu Revi. Lah itu hasilnya bagaimana Bu Revi setelah itu? Apakah anak merasa lebih percaya diri atau bagaimana? Alhamdulillah dengan penerapan itu rasa percaya diri anak itu meningkat meskipun tidak
100% meningkat, mungkin nanti bertahap untuk peningkatan rasa percaya dirinya dengan menggunakan strategi atau metode atau permainan yang saya terapkan di dalam suatu pembelajaran, mungkin yang disukai, siswa tersebut, bisa membantunya dalam, meningkatkan rasa percaya dirinya. Begitu, Ibu. Bagus sekali Bu Revi, langkah yang baik sekali agar siswa kita tetap bisa belajar meskipun dengan keterbatasan. Iya. Ya, keterbatasan apa itu anak itu. Tetap anak bisa percaya diri. Dan pantau terus Bu Revi perkembangannya dengan siswa yang spesialnya. Semoga Bu Revi tetap sabar dalam mendidik anak peserta didiknya dan tetap apa? Tetap diberikan apa itu kesehatan, pokoknya kelancaran sehingga anak didiknya bisa bisa apa itu Bu Revi? Bisa meningkat rasa percaya dirinya, kemudian saya sabar dalam menghadapi, siswa saya yang memang spesial. Spesial. Ya, terima kasih banyak Bu Revi atas waktunya. Semoga bermanfaat buat saya dan juga Bu Revi dari percakapan pada malam hari ini. Terima kasih Bu Revi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.